Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal jamaah, para pemirsa di channel ini, kita lanjutkan pembahasan tentang belajar Islam. Kali ini kita mengambil pelajaran mengenal Islam dari hadis Jibril alaihissalam. Al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau yang terkenal yang sering disebut Sahih Muslim, ada di situ Kitabul Iman, dan di pertama kali dengan bab bayanil iman wal islam wal ihsan wa wujubil iman bi isbati qadarillah subhanahu wa ta'ala wa bayan dalil ala tabarri mimman la yu'minu bil qadari wa ighlazil qaul fi haqqihi. Bab penjelasan tentang iman, Islam, dan ihsan, dan wajibnya beriman terhadap penetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penjelasan dalil atas berlepas diri dari orang yang tidak beriman kepada takdir dan kerasnya ucapan kepada orang tersebut. Ya, al-mu'allif rahimallahu ta'ala tentunya membawakan hadis dengan sanadnya. Kata beliau, haddatsani Abu Khaisamah Zuhair bin Harb, haddatsana Waqi' an Kahmas an Abdillah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mur atau Ya'mar, dan tahirus sanad wa haddatsana mitu Ubaidullah bin Mu'adz al-Ambari wa hadha hadithuhu haddatsana abi haddatsana Kahmas an ibni Buraidah an Yahya bin Ya'mur atau Ya'mar qala, Yahya bin Ya'mur mengatakan, kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Jadi Yahya bin Ya'mur mengatakan adalah dahulu yang pertama kali berbicara tentang takdir, yang kemudian malah mengingkari takdir di negeri Basrah, itu orang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Jadi Ma'bad al-Juhani ini orang yang pernah menghadiri majelisnya Hasan al-Basri. Kemudian kata Yahya bin Ma'mur, fakultu fantolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Maka aku beranjak, saya bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, hajaini au mu'tamiraini, kita pergi untuk haji atau umroh. Fakulna laulaqina ahadan,
seandainya nanti kami bisa berjumpa salah satu orang dari min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula, kemudian kami bisa bertanya kepadanya tentang apa yang diucapkan oleh mereka ini fil qadari, terkait masalah takdir. Kemudian fawuffiqalana Abdullah ibnu Umar ibnil Khattab dakhilan al-masjidah faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Maka kami dipertemukan dengan Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam masjid. Maka kami menggapitnya, artinya saya dan temanku, salah satu dari kami dari arah kanan, di samping kanan, dan yang lainnya dari arah kiri. Nah, ini adalah kata An-Nawawi, wa fi hadza tanbih ala adabil jamaah fi masyihim ma'a fadilihim wa huwa annahum yaktafunahu wa yahfuna bihi. Ini ada tanbih dalam adab yang bagus bagi jamaah satu rombongan ketika mereka berjalan bersama orang yang diutamakan di antara mereka, itu mestinya al-fadhil, itu orang yang diutamakan itu mereka kerumuni, maksudnya mereka berada di samping-sampingnya, al-fadhil itu di tengahnya, sehingga kalau berbicara kan bisa terdengar semuanya. Kemudian fadhanantu anna sahibiya sayakilul kalama ilayya, maka kemudian saya menduga, di dugaan saya temanku ini akan menyerahkan urusan pembicaraan ini kepadaku, artinya dia diam. Ya, aku pahami dia mengisyaratkan itu agar aku yang berbicara. Fakultu Aba Abdurrahman inna qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma. Maka saya mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tadi, wahai Abu Abdurrahman, sungguh telah muncul di tengah kami orang-orang yang mereka itu mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mereka di lafal ini yataqaffarun, ada yang sebaliknya dahulu fa yatafakkarun, atau dengan lafal yang lain yang maknanya kurang lebih, yaitu berdalam-dalam dalam membahas ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, dan Yahya bin Ya'mur menyebutkan tentang kondisi mereka, maksudnya keutamaan ilmu yang ada di mereka, kesungguhan mereka dalam membahas ilmu. Wa annahum yaz'umuna an la qadara wa annal amra unufun. Mereka menduga, hanya saja ini yang anehnya, mereka itu beranggapan bahwasanya tidak ada takdir, bahwasanya perkaranya itu unuf. Unuf itu artinya tidak didahului oleh ketentuan Allah,
Sebelumnya Allah tidak tahu, baru terjadi baru tahu. Qala, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim misla uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, jika engkau berjumpa dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Jadi beda kita berarti. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah satu dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan, maka Allah tidak akan menerima darinya sampai dia mengimani takdir. Kata para ulama, termasuk An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ini mengatakan apa yang diucapkan oleh Ibnu Umar ini zahirun fi takfirihi al-qadariyata. Ini nampak dalam bahwasanya Abdullah bin Umar mengkafirkan orang yang berpemahaman seperti ini. Nah, sampai di sini dulu, nanti kita bawakan ke pertemuan yang selanjutnya. Kemudian Abdullah bin Umar itu membawakan hadis Jibril itu. Nah, kita ambil faedah dulu dari riwayat ini. Di sini beberapa faedah bisa kita ambil. Pertama, bahwasanya kesesatan, kebid'ahan terkhusus tentang munculnya orang-orang yang tidak beriman terhadap takdir itu sudah muncul sejak zaman yang sahabat itu masih ada, dan itu muncul dari orang-orang yang berilmu. Karena dikatakan Ma'bad al-Juhani itu orang yang pernah atau biasa menghadiri majelisnya Hasan al-Basri. Akan tetapi mereka sibuk membahas ilmu berdalam-dalam dan tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat. Ini faedahnya yang kedua, yaitu pentingnya kita merujukkan, kita mencocokkan, mengoreksi pemahaman agama kita, pemahaman terhadap nas-nas dalil Al-Quran maupun hadis kepada apa yang difahami dan dipraktikkan oleh para sahabat. Itu satu keharusan kalau kita ingin selamat dalam pemahaman agama. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Ada dua sunnah, jadi tidak ada jalan lain, mau tidak mau. Kalau kita mau benar dalam memahami agama, ya, koreksi mereka para sahabat adalah barometer ukuran kebenaran. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti imannya kalian di ayat ini itu adalah para sahabat. Jadi jika mereka mau beriman seperti imannya kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka justru berpaling dari keimanan kalian, maka sungguh mereka berada dalam perpecahan, dalam penyimpangan. Jadi dalam belajar agama kita, belajar Islam, di samping mengambil sumber dari Al-Quran dan Sunnah, tentunya pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu harus kita cocokkan dengan pemahaman dan praktek para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in.
Semoga ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.